juga invoice. Lalu di sebelahnya itu ada login dan juga profile. Bahwa di sini ada beberapa contoh CV dan juga proses-prosesnya. Lalu jika ingin kita membuat TV editor, kita harus ke fitur TV editor terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh CV, template CV-nya. Jika ingin kita memasukkan data diri, kita harus memasukkan di inputannya terlebih dahulu. Misal kita beri nama Raffi Febrian, lalu diklik confirm. Nah, ini adalah tampilannya setelah diisi dari inputan. Ini ada keterangannya langsung, education, experience, dan juga di bawahnya sendiri ada skill-skillnya. Lalu selanjutnya kita dijelaskan oleh Evan. Oke, baik. Saya di sini sebagai backend developer dan frontend untuk bagian adminnya. Gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru bertanya-tanya bagaimana sih CVA ini bekerja. Nah, simpelnya Bapak Ibu Guru pasti pernah coba Meta AI yang ada di WhatsApp. Nah, ini cara kerjanya mirip seperti itu. Kita ini memakai model yang sama seperti yang di Meta WhatsApp, tetapi dengan versi lebih baik, yang dimana saya mentrainingnya berulang-ulang untuk bisa menghasilkan output yang saya mau. Nah, kebetulan di sini outputnya adalah CVAI tersebut. Jadi data yang kita inputkan akan diproses oleh AI-nya, lalu keluarnya adalah data yang saya mau, yang dimana bisa dimasukkan ke dalam page CV tersebut. Seperti itu. Mungkin mau saya demonstrasikan di adminnya. Harus. Ya. Salam dulu. Nah, di sini ada page admin. Page admin ini bisa mengontrol semua yang ada di user, seperti mengontrol akun, mengontrol transaksi, mengontrol invoice, atau bahasa Indonesia adalah nota. Nah, di sini di dashboardnya kita bisa lihat beberapa statistik grafik, mulai dari total user, total income yang dimana di situ 12 juta ya. Dari data yang saya pakai sebelumnya, lalu ada total order, ada total template. Bisa diperbesar nggak? Menunya di sebelah kiri. Baik. Kayak nggak pakai dashboard Bisa. modelnya. Baik. Dan di sini ada tabel respon transaksi, transaksi yang baru saja dilakukan dan akun baru yang baru saja didaftarkan. Mungkin kita bisa pindah ke manage akun. Ya. Nah, mungkin tabelnya bisa digeser ke kanan, kursornya. Nah, di sini di akun sini kita bisa mengakses beberapa informasi dari user, mulai dari kapan akun ini dibuat, kapan akun ini diupdate, dan beberapa informasi
privat seperti gender, telepon, dan lain-lain. Di sini kita bisa mengedit, melihat inventory user, dan menghapus akun user seperti itu. Bagaimana sih bentuk dari inventory-nya? Coba diklik salah satu dari inventory-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada inventory-nya kosong, user tersebut belum beli, maka muncul notifikasi di atas inventory available. Mungkin bisa dicek satu-satu yang ada. Ke bawah. Nah, di sini muncul ada dua tabel sebenarnya, cuma mungkin user ini belum memakai CV tersebut, jadi masih ada di inventory yang belum terpakai. Nah, ketika user membeli template tersebut akan masuk ke dalam inventory user dan itu bisa dipakai. Nah, cara kerjanya ini adalah sekali pakai. Jadi kalau misalkan user sudah memakai CV, inventory tersebut akan hilang CV dari inventory tersebut. Seperti itu. Mungkin kita bisa beralih ke transaksi. Nah, di sini ada daftar transaksi yang telah dilakukan oleh user. Dan kita bisa melihat invoice-nya juga. Jadi kalau misalkan kita melakukan transaksi lalu belum dibayar, invoice-nya tidak akan muncul. Invoice hanya akan muncul ketika transaksi sudah dibayar. Kita bisa mencarinya melalui user ID, melalui username, dan sebagainya. Kita beralih ke template, manage template. Nah, di sini menu utamanya. Jadi di sini kita ketika kita sudah bikin CV, template CV, admin bisa upload di page manage template ini. Beberapa parameternya antara lain template name, nama template-nya, lalu price, harga, template file-nya, dan preview file. Preview file itu untuk gambar di tokonya, di shop-nya. Mungkin bisa di scroll bawah, ini beberapa template yang saya coba upload seperti itu. Nah, kita beralih ke manage AI config. Nah, di sini admin bisa memanage dari AI tersebut. Jadi tidak hanya memanage outputnya saja, mulai dari keunikan outputnya tersebut, lalu kekreatifan kata-katanya dalam AI tersebut. Seperti ini. Ada max token itu untuk kata-kata maksimalnya. Berapa kata maksimal dalam AI ini? Ada frekuensi penalti, temperatur untuk keunikan dari outputnya tersebut, dan beberapa parameter lain seperti itu. Nah, ini ada data raw dari hasil template-nya. Mungkin bisa di zoom. Nah, data raw-nya adalah seperti ini. Jadi bentuknya adalah JSON. Mulai dari user menginputkan kata-kata mungkin yang user mau, data pribadinya dijadikan ke CV, nanti akan di-enhance oleh AI tersebut dalam bentuk seperti ini. Baik, mungkin untuk bagian-bagian ini agak membosankan soalnya semuanya tentang mekanik. Jadi purpose saya sampai sini saja. Terima kasih. Dan di sini saya sebagai peran TA untuk mengecek bug yang ada di Evan. Ya. Yang ada di proses misalkan di fitur tersebut tidak bisa di-input, maka saya akan gunakan Evan kalau masih ada bug, dan Evan akan menggunakan bug tersebut. Ya, benar. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah lah. Ya. Pak Donadin tadi sudah. Untuk tampilan yang saya kerjakan belum ditanyakan sih. Hah? Jadi saya Kenapa? masih HTML Pak, karena kemarin itu ada sedikit masalah. Kamu tampilan apa? Saya mengerjakan tampilan kan sudah dibagi karena kontennya ada dua. Jadi dibagi saya mengerjakan mungkin register, kemudian shop inventory dan manage akun. Kemudian pas kan saya kerjakan di HTML, kemudian dimasukkan ke Laravel backend-nya itu nggak bisa, terus dibantu sama Alif dan desain saya itu nggak kepake karena
Berarti belum bisa melakukan registrasi. Sudah. Oh sudah. Kan diambil alih oleh Alif karena Nadine itu kayak gini loh Pak. Aslinya kan di sini saya PR, Alif analisa, Nadine FE. Nah, terus Nadine kelamaan, akhirnya analisa saya ambil, Alif saya suruh bantu Nadine. Dan di bagian Nadine register itu udah ditunggu lama Pak, gak selesai-selesai. Terus akhirnya Alif yang mengerjakan bagiannya Nadine cuma mengerjakan bagian shop dan akhirnya belum selesai itu. Oke, Sheryl sendiri sebagai apa? Sheryl sendiri sebagai apa? PM sama analisa. Oh. Berarti bedanya Sheryl sama Raffi apa? Rafif itu kan bagian testing gitu loh Pak. Oh, testing aja. Udah selesai. Tapi kemarin juga bantuin saya bagian analisa juga. Terus untuk yang back end Sheryl bantu apa? Enggak, backend satu. Enggak, maksudnya untuk desain database atau apa mungkin? Itu dari Evan juga. Evan sendiri. Oke, kalau misalnya coba didemokan satu saja untuk pada saat ada seorang user yang mau daftar seperti apa, kemudian sampai nanti bisa membuat CV-nya, mulai dari pendaftaran sampai dengan proses membuat CV-nya, termasuk juga milih template dan sebagainya. Dari Pak, sebelumnya harus login terlebih dahulu. Login terlebih dahulu. Nah di sini harus sebelum login kita register terlebih dahulu. Lalu kita masukkan input-inputnya. Misalnya Ahmad, terus emailnya namanya ahmad@gmail.com, ahmad@gmail.com, gendernya laki-laki, gendernya laki-laki atau male, waktunya terserah, waktunya terserah. dan juga confirm password. Lalu klik create your account. Oke. Ya sama. Lalu diisi username-nya yang tadi dan juga password-nya yang diisikan tadi. Ahmad, password-nya. Lalu klik login. Oke. Terus Lalu jika ingin membuat CV-nya kita klik di fitur CV editor. Lalu dimasukkan inputan apa yang kita inginkan. Misalnya namanya Ahmad Dhani Alta. Lalu misalnya namanya Pak Mahmudi misalnya. Muhammad Mahmudi. Mahmudi gitu. Jangan pakai. Mahmudi gitu aja, Mahmudi gitu aja. Enggak usah Pak. Nanti keluarnya Pak gitu nanti. Iya. enggak Pak. Oh enggak. Langsung sesuai inputan. Adalah Mahmudi. Mahmudi adalah nggak bisa. Adalah seorang peternak ayam yang sukses di Jawa Timur. Alhamdulillah tak Ku. Amin. Coba gitu aja. Kira-kira outputannya apa? Kan kalau dari admin tadi kan dia software engineer gitu ya tadi ya. Ya. Kalau ini kan beda bidang ya gitu. Nah kira-kira CV yang bisa dihasilkan apa? Oke, Diko.
Dan masih masih mikir. Masih dianalisa. Oh, terus ini Pak apa? Jadi TKJ, Pak. apa? Di teknik komputer jadi. Experience peternak ayam Jawa Timur, web developer, Skillnya pertentangan ayam. skillnya peternak ayam. Manajemen kan. Kemudian, Coba ya. oh gitu. Iya. Tadi memang yang ditampilkan apa aja Pak? Selain apa namanya tadi apa skill, kemudian apa lagi tadi? Experience. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini ada exception-nya. Jadi kalau misalkan data tersebut tidak lengkap, harusnya ya dikosongi. Cuma ini entah kenapa mungkin kemarin trainingnya saya salah. Jadi kan gini, kemarin maaf ya. Kemarin kan saya kasih masukan bahwa pada saat orang mengetikkan sesuatu di situ, itu promnya itu kami bantu di atasnya, kami kasih keterangan yang dimasukkan itu apa kayak gitu, sehingga hasilnya ya sangat bagus. Iya, Jadi Pak. harusnya panduannya di atas pas waktu ngetikkan di promnya itu, nah itu apa aja yang harus dimasukkan, itu harusnya kan kemarin sudah tak kasih ketahui gitu. Iya. Terus kenapa nggak dikerjakan? Saya back end. Oh gitu. Iya. Ya disampaikan dong. Masuk akal. Boleh Pak masukannya Pak. Mungkin saya lupa kemarin Pak. Tapi sebenarnya ini ada exception-nya. Jadi kalau misalkan ada salah satu data yang kosong, di sini munculnya juga kosong. Jadi perlu data ini seperti itu Pak. Mungkin karena ini kemampuan bahasa Indonesia yang kemarin belum saya latih, jadi agak busuk. Atau training saya yang salah, cara training saya yang salah. Soalnya Atau mungkin di situ ada fasilitas untuk translate ke dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu kan bagus malah. iya sih, boleh Pak, itu Pak. Mungkin Ya, depannya Pak. saya akan develop seperti itu Pak. Terus di situ sudah bisa mengupload foto juga bisa ya? Bisa di Atas itu ya berarti ya? Ya. Oh, oke. Berarti sekalian. Ya mungkin itu masukannya meskipun tidak dieksekusi kemarin karena sempat saya lihat kemarin bagus sudah sesuai dengan ya berarti kan nggak salah kamu kemarin ikut AI juga, kan ini juga bermanfaat Iya. juga. Dan harapannya memang tadi untuk promnya bisa mungkin ada tuntunan yang bisa diberikan ke user supaya nanti yang diinputkan apa aja gitu. Atau kalau misalkan belum lengkap ada notif tidak bisa di-generate. Nah, kan bisa lengkap gitu. gitu loh. Jadi Boleh. nggak malah data di tanggungnya bareng. Mana sebut kambing. Itu ya itu mungkin dari saya, monggo Bapak Ibu yang lain. Bisa mencoba ya. Ini kelompok atau individu? Sebetulnya kelompok ya. Kelompok. Kelompok. Tapi kok tadi ada ya ada ya orang-orang gitu lah ya. Jadi ke depan ya kita harus kekompakan. Saya sering menyampaikan ya. Jadi kalau ada yang ngerti, ada yang belum ngerti, yang belum ngerti merapat ke yang ngerti ya. Sering disampaikan itu ya pada waktu kita ketemuan kan begitu. Ini jangan sampai terjadi kita kompak segala macam. Meskipun ada itu jangan sampai nanti disampaikan di forum yang resmi. Oh ini ini nggak boleh ya. Iya. Tetap itu untuk kita. Ini ke depan kalau nanti udah segala macam kan tim harus kompak. Walaupun nanti di belakangnya itu ya akan segala macam, tetap nanti pada waktu menyampaikan jangan nanti kita membuka segala macam. Mau nanti ada yang harus kita rahasiakan. Setuju ya? Sendiri dimanapun juga. Oh ini tetap kita harus itu juga yang ya kita juga perlu baca segala macam. Tuh. Terus ini masukkan memang karakter segala macam ya kita nanti betul harus dimasukkan apa segala macam. Terus lagi ya kurangi nanti ya. Jadi kalau nanti kalian menjadi seorang penceramah segala macam ya nanti untuk beri motivasi untuk itu tolong nanti upayakan. Nanti coba bercermin di depan cermin ya, lihat ngomong usahakan itu nggak usah. Kalau mau merubah memasuk ke yang berikutnya tolong hindari nanti. Lalu direkam. Kalau nggak bisa nggak kita mengulangi segala macam. Ya, itu masukan saya. Ini ya itu aja barangkali ya. Ini juga kita harus juga. Nah ini untuk yang ini ya tadi ya.
kira-kira yang bagian mana biar tidak Jadi berikut tampilan yang saya kerjakan tapi belum di ini. Iya. Ini untuk halaman ya. Kemudian ini untuk halaman registrasi. Kemudian untuk halaman berikutnya. Sebentar. Untuk halaman yang saya kerjakan shop ini belum di templating ke Laravel, belum di connecting ke backend, jadi masih HTML seperti ini. ya. Pokoknya komunikasi itu penting ya, komunikasi penting disampaikan ke tim. Nanti begitu kita bersuara satu suara, suara bisa ini itu ya. Nanti juga teman-teman juga sampai nanti akan tidak baik. Kita aja luar biasa, terus baik. Menunggu yang begini kan. Iya. Saya tadi di awal nggak ngerti maksud dari SPL apa. Saya tanya ke Bu Sardi hari agak sedikit. Jadi di awal sebaiknya dijelaskan. Karena itu membuat website apa bagi orang yang nggak tahu itu maksudnya apa dan manfaatnya yang bisa diambil dari orang yang belum tahu apa itu apa. Gitu ya. Terus itu tadi membayar ya. Bayar ya. Berbayar. Waktu bayarnya itu kapan? Waktu bayarnya itu ketika user ingin memakai template. Jadi sistemnya seperti ini. Kita beli barangnya masuk ke tas. Nah, sekali dipakai habis seperti itu, Bu. Jadi bayar ketika kita register itu atau bayarnya itu ketika kita memilih template. Jadi Ada template-nya. iya, jadi ada template yang bisa kita pilih. Kalau misalkan kita pilih satu template dan ingin memakainya, user harus bayar. Seperti itu, Bu. pilihan berarti punya pilihan template? Iya. Itu bedanya apa? Template 1, 2, 3. Mungkin kalau di sini template-nya masih belum ada ya. Saya masih bikin cuma satu template. Kalau misalkan bedanya mungkin seperti di sini ada CV yang fancy, yang template-nya itu wah megah banget. Ada yang CV-nya profesional, CV ATS, bahasanya seperti itu, Bu. Nanti hasil dari ini Nah, yang kita dapat. Nah, kalau misalkan kita Gede balik gila ya. ya. Nah, di dunia pekerjaan kan orang semua tidak semua orang itu bisa berbahasa Indonesia profesional dengan baik. Nah, apalagi waktunya yang mungkin mepet-mepet. Nah, kita membuat CV AI ini untuk mempermudah orang job seeker, orang yang mencari pekerjaan. Jadi orang yang mencari pekerjaan ini bisa mendapatkan CV yang profesional yang hasilnya itu mungkin oke bahasanya dalam waktu yang singkat dengan harga yang murah. Nah, untuk range harganya sendiri kemarin sudah didiskusikan sama Bu Sila ya, di antara 5.000 sampai 10.000 satu CV. Jadi job seeker itu tidak perlu buang-buang uang yang banyak. Kan kita tahu kan, udah cari kerja susah, disuruh bayar lagi buat CV-nya, apa coba? Begitu, Bu. Bisa di print ya nanti? Bisa. Kenapa? Bisa di print. Bisa di-download dalam format PDF. Tunggukan aja sampai download hasilnya cetak. Apa kita dia
buat prom yang baru yang lengkap supaya Oh iya, Pak. Iya, Ada. supaya punya misalnya gambaran. diri kamu sendiri misalnya. Iya. Saya kemarin sudah ada kok. Plus fotonya misalnya, plus fotonya. Untuk BP bisa nanti ya. Sip nanti yang untuk anak-anak bagaimana segala macam gitu ya. Kalau misalkan ditanya berapa persen proyekmu ini selesai? Tergantung. Kayak tergantung. Tidak boleh harus nyata. Secara general. Iya, secara keseluruhan ini berapa persen selesainya? Kalau dari saya pribadi tanpa ada revisi, mungkin dari adminnya nggak revisi, ini sudah 70% jadi, tinggal usernya saja seperti itu. Lima ya, jadi kurang dari 5% lagi. Iya. Ya, dikebut ya. Kerja cepat selesai gitu. Kayak gini harus selesai. Bisa dipasarkan, dapat duit. Dipublish. Masuk tanpa dikunci. Aku pengen nyoba sih. Monggo. Nggak usah banyak Pak. 100 saja, 100 ekor di belakang rumah. Aku coba nyoba. Ya, buat kan. Oke, bisa ya. Mirip sih. Iya, 10 ekor atau berapa? Motor yang pakai besi itu. Iya. Online ada itu. Itu. Langsung beli bisa langsung. Kalau itu dia bukan berubah. Saya ini tapi selama ini kok ini sama jadi di KHP karena dia boleh ini yang si Ya, cukup itu Pak. Yang penting perawatan. berapa tempatnya? Apanya Pak? Tempatnya Hanya satu tempat. berarti dalam proses Mohon doanya tahun depan bisa Pak Hamdi, memenuhi. ini adalah lengkapnya. Ya. Oke. Sebenarnya nggak perlu sepanjang ini sih Bu, cuma ini kebetulan saya tulis data dari saya sendiri Bu. Jadi lumayan padat. Fotonya di Fotonya nanti isi sendiri Pak. gitu. Otomatis. Oh, usah upload. Upload sendiri Upload maksudnya sendiri. Pak. Oh. Wah, nanti fotonya siapa Pak yang dibakar Pak? Kan fotomu kan ada. CV itu sebelah ini template-nya ini. Kalau Ya. pengen ganti template, Masih belum bisa. oh gitu. Loh, tadi kamu yang sudah editing template kan buahnya tadi. Kalau backendnya sudah semua. Cuma Iya. tinggal tampilan di front end-nya ini belum ada fasilitas untuk ganti template-nya. Iya. Kesulitan atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Untuk ganti template kalau maunya back end bagaimana? Kenapa? Maunya bagaimana? Untuk ganti template maunya bagaimana? Apakah ini langsung ada pilihan template di awal gitu atau ngisi dulu promnya tampilannya seperti saya nggak mau ini tampilan kayak gini? Tidak Ada. bisa Pak. Jadi kalau ganti template itu harus ganti prom baru. Seperti itu Pak. Enggak, maksudnya duluan mana? Ngeprom dulu atau ganti template dulu? ganti template dulu. Jadi sistemnya seperti Canva. Oh. Mirip banget. Berarti pilih template-nya. Pilih template-nya dulu, baru generate itunya. Iya. Terus Oke. bisa good. Ya mungkin itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Guru? Teguh? Dari juga. Terima kasih mungkin bisa ditutup dengan PM kita. Pantun dong. Mulai awal kalau pantun. Ubur-ubur ikan lele. Sekarang ini pantun yang lagi
dibilang berurusan lele. Kamu kalian deh. Sekian